Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan, dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, saudara seimanku dimanapun berada, kembali lagi saya membuat konten, dan konten ini bukan sekedar konten, akan tetapi saya niatkan semoga bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan ilmu yang saya miliki, sesuai dengan ilmu yang saya pernah pelajari, atau sesuai dengan ceramah-ceramah yang pernah saya dengarkan dari Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, dan pesan-pesan orang tua. Karena sekarang sudah banyak terbukti. Dan di sini saya akan membicarakan tentang masalah seperti video-video yang telah berlalu, bahwa apabila memang ini betul bahwa inilah yang dimaksud akhir zaman atau dekatnya hari kiamat, maka Masya Allah. Di sini saya kembali mengajak kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, agar kita terlebih dahulu intervensi diri, terlebih dahulu melihat diri pribadi sendiri, terlebih dahulu menegur diri sendiri, terlebih dahulu menghina diri sendiri sebelum menghina orang lain. Karena jangan sampai kita menghina orang lain, kita menjelek-jelekan orang lain, sedangkan kita lebih hina, lebih buruk daripada orang yang kita hina. Marilah kita bersama-sama untuk mengoreksi diri dulu sebelum mengoreksi diri sendiri dulu, baru mengoreksi orang lain. Karena kenapa? Terkadang orang lain yang kita mampu perhatikan kesalahannya, sedangkan kesalahan kita sendiri terkadang terlupakan. Kembalilah dengan lagu Bang Haji Rhoma Irama. Kita sering mendengarkan lagu Bang Haji Rhoma Irama. Bahwasannya seperti apa bunyi lagu Bang Haji Rhoma Irama? Semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tidak kelihatan. Artinya, keburukan-keburukan orang lain kita memperhatikan, jelas memperhatikan, tetapi keburukan kita sendiri terlupakan. Masya Allah. Saudara seimanku dimanapun berada, di sini saya akan menyampaikan beberapa kata, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Saya melihat di sosial media ini, bila ada masalah, terkadang kita ini tidak punya dosa sehingga kita punya dosa. Karena itulah tadi yang saya jelaskan atau yang saya sebutkan, bahwasannya kesalahan orang lain yang selalu kita incar, yang selalu kita cari, namun kita tidak menyadari diri sendiri apakah saya juga mempunyai kesalahan. Seperti ini saudara. Bila ada orang bersalah, saya selalu mengingatkan, khususnya ini kepada pribadi saya sendiri, karena saya juga main sosial media. Jadi saya terutama menasihati diri saya sendiri dulu, baru orang lain. Ketika ada masalah yang kita lihat di sosial media, kita tidak dilarang menegur, kita tidak dilarang berkomentar. Akan tetapi kita ini sebagai kaum muslimin dan muslimah, kita telah diajarkan dalam agama kita, atau telah kita dianjurkan, atau kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagaimana kita ini bisa beretika dengan tata cara menegur yang sopan. Sederhana cara kita menegur, tapi tersentuh bisa membuat orang untuk berubah di jalannya lebih baik. Tapi sekarang saya melihat
di sosial media. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, bukan untuk mau bagaimana agar orang itu bisa segera untuk menyadari daripada perbuatannya. Akan tetapi, sesuatu yang bagaimana agar secepatnya bisa diselesaikan, tidak terselesaikan karena tidak tahu jutaan orang ataukah tidak tahu berapa jumlahnya orang yang memakai daripada sosial media. Kita editlah foto si A yang melakukan kesalahan, kita editlah foto si B dan si C yang melakukan kesalahan. Kemudian kita meniru dengan gaya tata cara dia berpakaian. Kemudian kita ini melakukan sesuatu gaya seakan-akan menghina dia yang melakukan kesalahan itu. Sehingga apa yang terjadi? Pertamanya, orang yang melakukan kesalahan ini mendapat dosa, kita juga ikut mendapat dosa karena kita menghina orang yang melakukan kesalahan. Walaupun orang itu melakukan kesalahan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk menasihatinya. Kita nasihati, berulang kali kita nasihati. Kemudian dia tidak mau berubah, tidak mau mengakui, maka ada hukum yang berlaku. Jadi kita ini bagaimana caranya agar kita ini bisa menegur dengan cara yang baik, dengan penuh sopan santun, dengan penuh etika yang baik, sehingga orang itu mudah tersentuh hatinya, berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau seperti ini cara yang saya lihat di sosial media, masalah bukan berkurang, masalah bukan selesai, akan tetapi semakin banyak timbul daripada masalah. Karena orang yang tidak melakukan dosa membuat sesuatu foto lah, diedit lah dan lain-lain sebagainya, dihina, seakan-akan dihinalah orang yang melakukan kesalahan itu, sehingga kita tidak mempunyai dosa, sehingga kita ada dosa karena kita tidak tahu tata cara bagaimana cara yang menegur yang baik. Seperti ini saudaraku. Mungkin orang awam berpikir bahwa ketika ada orang melakukan kesalahan, kita semua orang itu berhak untuk menghina dia, menghujat dia karena dia melakukan kesalahan. Tidak seperti itu. Semua orang berhak untuk menasihatinya, memberikan peringatan. Bila diulangi lagi, maka ada hukum yang berlaku, hukum agama ataupun hukum negara. Ini ada yang berlaku. Jadi ketika istilahnya perbuatannya melampaui batas, kan ada hukum yang berlaku. Begitupun dengan orang yang bersalah, tahulah diri bahwa saya bersalah. Jangan saya mau menjadi contoh yang buruk ketika saya yang bersalah. Kenapa saya mesti membela diri bahwa saya yang benar? Orang lelaki sejati itu, orang yang beriman yang sebenarnya, adalah orang Islam yang sesungguhnya ketika melakukan kesalahan dan terbukti dia melakukan kesalahan. Kemudian, mungkin ada orang yang mau membelanya agar dia selamat dari masalah itu. Tapi karena dia adalah Islam yang sejati, adalah seseorang yang beriman yang baik, tetapi mungkin karena hilaf atau takdir yang harus dia terima sehingga dia melakukan kesalahan, sehingga dia harus divonis untuk masuk penjara kah, ataukah potong tangan kah, ataukah hukuman gantung kah. Sebagai orang yang Islam yang sejati, dia harus patuh untuk menerimanya agar menjadi contoh teladan bahwa orang yang bersalah tidak patut untuk dibela, dia harus dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Inilah Islam yang sesungguhnya. Bila ini yang dilakukan, maka agama-agama lain akan cenderung kepada agama kita. Indahnya umat Islam. Karena ketika dia bersalah,
meskipun dia mampu untuk membayar daripada membayar orang agar dia bisa dibebaskan ataukah dia bisa dilindungi, tapi dia tetap tidak mau melakukan itu karena dia tahu diri bahwa dia bersalah, maka dia tetap untuk menerima untuk dihukum. Orang-orang agama lain akan berkata seperti demikian, dan tanpa diajak untuk masuk ke agama kita, untuk masuk Islam, agama-agama lain akan menawarkan dirinya untuk masuk Islam karena kita memberi contoh yang baik. Jadi saudara-saudariku, saudara seimanku dimanapun berada, apa contohnya? Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita tidak ada hak untuk menghina dia seakan-akan dia bukan manusia. Tidak ada anjuran ataupun tidak ada ajaran untuk menghina dan merendahkan orang seperti binatang. Tidak boleh. Contoh, kalau ada orang yang sekarang yang melakukan kesalahan, mungkin tidak seperti daripada perbuatan daripada Fir'aun. Fir'aun karena dia merasa hebat sehingga dia menyebut dirinya adalah Tuhan, melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, membunuhlah orang ataukah dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Fir'aun sehingga dia sebut dirinya adalah Tuhan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Apa kata Allah? Wahai Musa, berkata lemah lembutlah kepada Fir'aun. Maka Musa pun melakukan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah singkat dengan cerita, dikejarlah Nabi Musa ke Laut Merah. Nabi Musa tidak mau melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pun dapat perintah lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu atau ke air itu, maka terbelalah air itu sehingga bisa diseberangi. Maka menyeberanglah Nabi Musa. Akhirnya, kenapa saudaraku? Akhirnya ketika sudah seluruh Nabi Musa dengan sudah menyeberang, maka menyusullah daripada Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala satukan lagi air itu sehingga minta tolong kepada Nabi Musa, tolong saya Musa, tolong saya Musa. Saya tidak bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada yang meriwayatkan bahwa seandainya ketika itu Fir'aun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolongnya. Tetapi Fir'aun minta tolong kepada Musa, maka Musa tidak mau menolongnya karena tidak ada perintah dari Allah. Jadi inilah bukti saudaraku, beberapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia taat kepada Allah, sehina-hina apapun orang itu, sejahat-jahat apapun orang itu, seperti Ibrahim mendakwai daripada Namrud. Masya Allah, dia juga tidak kayak apalagi namanya bilang menghina bahwa kau ini begini, kau ini begini. Tidak, dia selalu menyampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan kita dan memerintahkan kita, Rasulullah menganjurkan kita untuk berdakwah dengan penuh dengan kelembutan. Seperti itulah saudaraku. Jadi contoh-contoh bahwasannya Fir'aun saja mengaku Tuhan, Musa tidak menghina Fir'aun, kau ini Fir'aun begini, kau begini, kau tidak. Disampaikan dengan lemah lembut, hai Fir'aun, bertaubatlah, ikutlah dengan agama Allah, ikutlah dengan masuklah dengan Islam, atau sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kau yakini ataukah apa yang kau yakini itu adalah
perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah dengan kami untuk bersama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa sama-sama selamat dunia dan akhirat. Inilah cara-cara Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Tidak dihina-hina Fir'aun dengan lain sebagainya, sedangkan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dan banyak lagi kisah-kisah Nabi. Nabi Nuh berdakwah, sedangkan anak dan istrinya diriwayatkan bahwa dia dimasukkan ke dalam neraka karena dia tidak mau ikut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Nabi, anak dan istrinya menjadi pendusta. Apa yang terjadi? Dia dilemparkan ke dalam neraka. Apakah Nabi Nuh ini menghina istrinya, anaknya dihina atau lain sebagainya? Marilah anakku, marilah istriku, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama Islamlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah. Dia selalu membujuk istri dan anaknya untuk ikut dengannya. Dia tidak mengatakan bahwa seperti ini dan lain sebagainya. Banyaknya mulai daripada Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk sama-sama taat kepada Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita dengan penuh dengan kelembutan, dengan cara berdakwah. Ataukah cara menasihati orang? Rasulullah penuh dengan kelembutan. Ya, seperti video yang telah berlalu saya sampaikan bahwa ada seorang pemuda yang berkata bahwa izinkanlah saya berzina. Ya Rasulullah, maka para sahabat di sekeliling itu dihembuslah pedangnya ingin menebas pedang daripada pemuda itu. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Disuruh mendekat sampai dipegang dada seperti ini. Sukakah engkau orang lain berzina dengan ibumu, dengan saudaramu, dengan anakmu, ataukah dengan istrimu? Tidak ya Rasulullah. Begitupun dengan orang lain tidak suka dengan keluarganya dizinai. Maka pemuda itu dia langsung seketika itu sadar dan tidak ada perbuatan yang paling dibenci melainkan daripada zina. Inilah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menasihati orang, dengan cara mengambil hati seseorang agar mudah tersentuh hatinya. Kalau di zaman sekarang mungkin ada orang berkata seperti itu, izinkanlah saya berzina, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda dengan lancang mengatakan, ya Rasulullah izinkanlah saya berzina. Para sahabat di sekelilingnya marahlah. Rasulullah tidak. Dia memberikan sesuatu penyampaian yang baik. Sukakah engkau orang lain berzina dengan ibumu? Sukakah dengan orang lain berzina dengan saudara perempuanmu? Tidak ya Rasulullah. Begitupun dengan orang lain tidak suka keluarganya dizinai. Maka pemuda itu seketika itu langsung sadar dan tidak ada perbuatan yang paling dibenci melainkan daripada perbuatan zina. Jadi saudara seimanku, sudah ada contoh bahwa ketika ada kesalahan jangan selalu mau dibesar-besarkan, tapi kita mencari solusi bagaimana agar masalah itu bisa secepatnya selesai. Jangan kayak sekarang ini di akhir zaman modern, zaman canggih. Kita ini umat Islam kasih bodoh-bodoh dirita karena kita tidak punya dosa, sehingga ada kesalahan-kesalahan orang lain. Kita seakan-akan melupakan bahwa kita juga mempunyai daripada kesalahan, sehingga kesalahan orang lain selalu kita cari. Saudara seimanku dimanapun berada, kita perlu bersyukur. Kita telah dilengkapi daripada fasilitas kecanggihan. Kita bersyukur kita telah diberikan kemampuan atau kepintaran untuk main sosial media. Banyak saudara-saudara kita tidak tahu main sosial media. Tetapi lakukanlah main sosial media dengan cara yang baik. Lakukanlah sosial media ini dengan cara-cara yang baik. Tidak menyakiti orang. Tetapi bagaimana agar kita bisa membuat orang itu bahagia, senang. Dan ketika ada orang salah, maka kita bersatu untuk menasihatinya. Ketika sudah dinasihati tidak mau, maka jangan khawatir saudaraku.
ada hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara Republik Indonesia. Jadi itulah pesanku saudaraku. Jangan kita hanya karena ingin viral, sehingga kita ini tidak menyadari bahwa kita ini menghina orang, namun kita tidak menyadarinya. Karena yang jelas otomatis ketika kita menghina orang, otomatis adalah dosa. Baik itu siapa. Kalau saling menghina, maka jelas otomatis ada dosa yang didapatkan. Maka kita ini memang dianjurkan untuk berdakwah, dianjurkan untuk saling ingat mengingatkan. Tapi bagaimana cara kita ini mengambil langkah untuk menegur orang, menasihati orang dengan baik. Kita ini diajari beretika yang baik. Agar kita ini semua bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah saudaraku. Mungkin sampai di sini yang saya bisa sampaikan. Itulah tadi pesanku saudaraku. Ketika ada yang kita lihat di sosial media ini, ada seseorang atau saudara kita yang melakukan kesalahan, tegurlah dengan teguran yang baik, yang bermanfaat. Begitupun saya ingatkan kepada saudaraku yang melakukan kesalahan, jangan selalu mau mencari kebenaran dalam kesalahan. Maulah menyewa pengacara. Kalau ada seseorang yang bersalah dan ada fakta-fakta terbukti bahwa dia yang melakukan, kemudian dia menyewa daripada pakai pengacara, bayarlah pengacara dan lain-lain sebagainya. Kalau ada orang seperti demikian saudaraku, ini memang butuh pertanyaan. Jadi ketika ada yang bersalah, ini ketika ada seseorang yang bersalah, cepatlah akui kesalahan itu saudaraku. Janganlah mau pakai pengacara lah, mau bayar pengacara lah, mau bayar inilah. Karena mungkin misalnya saya yang melakukan, terus saya bayar pengacara. Saya bayar misalnya saya yang bersalah, kemudian saya bayarlah pengacara, bayarlah polisi, bayarlah daripada ada lain sebagainya, saya sekian banyak yang saya sogok karena saya banyak uang. Dan saya ini betul-betul bahwa saya yang misalnya ini melakukan kesalahan itu, berapa orang yang saya buat berdosa, yang menerima uang ini, yang menerima uang ini, menerima uang ini, padahal jelas bukti bahwa saya yang melakukan kesalahan itu, sehingga saya bayar orang karena saya ingin dipandang oleh manusia bahwa saya itu benar. Maka berapa orang yang berdosa jika hal ini dilakukan. Jadi itulah contoh yang saya tadi jelaskan. Ketika ada saudaraku yang melakukan kesalahan, maka segeralah diakui sehingga tidak banyak orang yang berdosa. Ditahulah zaman sekarang ini, orang semua ingin berkomentar, ingin bagaimana dan lain sebagainya. Dan orang-orang zaman sekarang, meskipun zaman dulu, berbeda-beda watak, berbeda-beda karakter. Jadi ada caranya, ada orang pandai menegur dengan cara yang baik, ada yang tidak. Jadi itulah pesanku saudaraku, Islam yang sesungguhnya bila bersalah dan terbukti mengaku bahwa saya siap menerima hukuman apapun itu, saya siap menerimanya karena Islam mencontohkan yang terbaik. Yang bersalah tetap bersalah, yang benar tetaplah benar. Jadi kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah agama-agama lain akan cenderung kepada agama kita. Bila kita bersalah dan mengakui kesalahan itu tanpa kita dijemput dengan polisi, kita yang melaporkan diri bahwa saya melakukan kesalahan, Pak, silakan tangkap saya. Saya siap dihukum hukuman apapun itu. Saya siap untuk dihukum dan menerima hukuman itu karena saya bersalah. Inilah Islam yang sesungguhnya, karena memang tidak ada manusia tanpa pernah melakukan kesalahan, tanpa pernah melakukan kehilafan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, Islam sejati, saya siap ditangkap, Pak. Saya melaporkan diri saya sendiri, dan kalau mau saya, tidak usahlah saya disidang dan lain-lain sebagainya. Langsung saya dipenjarakan, Pak. Karena memang saya melakukan kesalahan itu. Tidak perlu ada bukti, tidak perlu ada apa. Karena saya yang melakukan kesalahan. Dan saya yang melaporkan diri saya sendiri. Dan saya siap dipenjara
sekarang saya siap di penjara dengan perbuatan yang saya lakukan seperti ini, Pak. Hukuman apapun saya siap menerimanya, Pak. Karena saya ini mengaku bersalah dan saya ingin semoga saya sudah di penjara atau di dalam penjara sehingga saya bisa berubah menjadi lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah Islam yang sesungguhnya. Kalau ada orang yang bersalah kemudian melakukan dengan apa yang saya sampaikan tadi, inilah Islam yang sesungguhnya. Sekian yang saya bisa sampaikan, saudaraku. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah, kepribadian saya sendiri. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati. Bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.